Omong-omong soal perubahan, pastinya ada yang kita sukai dan ada juga yang tidak. Kalau kita diet dan sukses, berubah dari gemuk menjadi langsing, kita pasti suka. Atau ketika pasangan hidup kita berubah dari cuek menjadi sangat perhatian, kita pasti juga akan senang, bukan? Akan tetapi, bagaimana dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini? Kita harus selalu pakai masker meskipun terasa engap dan panas. Kita harus selalu ingat untuk menjaga jarak ketika bertemu dengan sahabat dan teman kita sendiri. Atau kita sering harus rajin-rajin membersihkan tangan sampai kadang kulit terasa kering. Belum lagi beberapa protokol kesehatan lainnya yang harus kita lakukan. Saudara, perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini, sekalipun tidak kita sukai, ini semua harus kita terima sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Maka dengan kata lain, kita harus bisa beradaptasi. Untuk supaya kita bisa sungguh-sungguh menyesuaikan diri dengan baik, ini artinya kita harus pandai menata hati. Sebab jika tidak, kita bisa menjadi stres, tidak bahagia, dan mudah emosi. Untuk bisa menata hati dengan baik, kita harus dapat mengisi diri dengan baik. Maka yang harus kita jaga pertama-tama adalah pikiran kita. Sebab pikiran akan menentukan perasaan kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini berarti pikiran kita harus dibentengi dengan hal-hal yang baik. Yang seperti apa? Kalau boleh saya katakan, yang seperti bahasa kasih. Seperti salib ada palang yang vertikal dan juga horizontal, kita harus bisa mewujudkan bahasa kasih bagi Tuhan, bagi diri sendiri maupun sesama dengan cara memiliki waktu berkualitas, baik itu untuk melayani Tuhan, melayani diri sendiri, dan juga melayani sesama. Kita harus punya waktu berkualitas antara diri sendiri dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi, membaca Alkitab, melibatkan diri dalam pelayanan secara online supaya iman kita terpelihara dengan baik, supaya relasi kita dengan Tuhan semakin erat, dan supaya relasi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik pula. Kita harus memiliki waktu berkualitas antara diri sendiri dengan keluarga ataupun para sahabat. Dengan keluarga kita bisa mengisi waktu bersama, misalnya dengan nonton TV bersama, doa bersama, mendengarkan renungan bersama, atau kita juga bisa memiliki waktu khusus untuk melayani mereka, seperti kita bisa masak, bikin kue, ataupun pijat suami yang baru pulang capek dari kerja. Kita bisa mewujudkan bahasa kasih bagi diri sendiri juga. Saudara, saya percaya kita punya bermacam cara untuk bisa menyenangkan diri sendiri. Misalnya makan teratur, menata kamar secara teratur. Kalau saya sukanya membaca buku dan juga Alkitab. Saudara, sekalipun saat ini adalah masa yang sulit, namun saya percaya ada begitu banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Kita yang sehat masih bisa menyapa mereka yang sakit melalui video call. Kita yang mungkin berkelimpahan dalam ekonomi bisa berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Kita yang memiliki iman yang kuat bisa menguatkan mereka yang sedang lemah dan putus asa. Mari kita berbagi beban. Kalau kita selalu mengerjakan hal-hal yang baik, ini akan bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi sesama. Mari kita menata hati dengan pikiran yang positif, selalu bersyukur, menerima segala perubahan, dan juga tentunya saling
berbagi beban, sehingga kehadiran kita selalu memiliki makna bagi orang lain. Mari kita ciptakan terus hati yang gembira agar dapat memberi semangat bagi jiwa kita maupun juga sesama dalam menjalani masa yang sulit ini terlebih-lebih. Kalau kita pandai menata hati di masa sulit ini, kita bisa sehat baik secara jasmani maupun rohani. Tidak hanya iman, tapi imun kita juga sehat, tetap terjaga dengan baik. Karenanya mari isi jiwa dan raga kita dengan hal-hal baik yang menyenangkan hati Tuhan, diri kita sendiri maupun juga sesama, agar damai sejahtera dan sukacita Tuhan boleh bersemayam, tinggal dan menguasai diri kita secara utuh. Amin.